Ini dia iPhone. Enggak, second, cuman dia baru beli. Cuma dia nggak bisa pakai iPhone. Gaptek. Ya orang-orang beli karena gengsi nggak sih? Itu pun kayaknya nyicil. Pakai limit aku laku. Kok bisa ada gitu ya? Gengsi bro. Enggak, maksud gua bego tuh boleh tapi jangan sampai ke tulang apa? Iya sih. Yang tulang aja sarap. Lu TP mau gak nih? Nyambat gua. Maksud gua kayak kenapa gitu sampai kayak gitu? Why? Kalau nggak gue batukin nggak bakal beres nih ngotot. Masih batuk dulu anjing kalau ngotot. Dari rokok pindah haluan. Ngaruh emang. Ngaruh banget. Kalau udah batuk udah nggak bakal batuk lagi. Tuh. Gampang. Aduh ya bisa kondangan lagi gue anjing lupa. Jam. Ya, bebas sih kan. Bukan tamu spesial kok. Tamu biasa. Habisnya di jam-jam cuma 4 jam. Enggak ada kondangan rumah. Oh, bukan dulu. Jadi nggak berpengaruh budget. Ada orang nikahan di rumah kagak izin tetangga bingung deh. Di mana? Kagak izin tetangga. Ada? Di mana? Tadi baca Twitter. Itu ngomel dong, tangga. Tangga ngomel. Emang sejauh itu kah hubungannya? Kayaknya mah pasangan muda. Pasangan duda. Muda. Oh. Gue mikir kayak anjing lu mau bikin keramaian tapi nggak izin tempat. Oh, ceritanya ada dangdut gitu-gitu. Ada dangdutan gitu-gitu. Dan dia udah bangun acara sekitarnya kaget baru pulang dari liburan apa gimana no? Terus Oh tiba-tiba rumah kok ketutup nggak izin aja. dia ngeblokir jalan juga itu. Salah. Tolol anjing. Sumpah itu tolol banget. Tolol goblok anjing. Maksud gue dia sampai kayak gitu aja senang ngobrol itu ini sama tetangga boleh dendam dia nggak gitu juga bro. Gue mah heran sama berita-berita kayak banyak banget dari bulan-bulan kemarin. Berita inilah apa namanya, nutup jalan tetangga pakai batako. Itu sama dibikin dia ngeliatin doang gitu anjir. Ini orang ngapain ya bangun batako sini? Malam cok. Semalam-malamnya pasti bisa langsung dirobohin. Warganya emang apa namanya emang yang cuma beli rumah tapi pulangnya weekend. Oh. Ya terus kena masalahnya apa? Sedangkan Dia pulang tiba-tiba enggak, maksudnya problem-problemnya itu kan enggak orang-orang, maksudnya bukan ciri-ciri orang yang pulang weekend doang maksudnya. Ciri-cirinya tuh kayak problem berumah tangga. Entah itu bakar sampah gitu-gitu lah problemnya. Pakai ada motor kendaraan berisik lah. Pokoknya yang sehari-hari, masalah sehari-hari. Udah dari walaupun semalam pun pagi-pagi masih bisa dirobohin anjir, nggak bakal langsung kering. Kecuali 2 hari 3 hari. Atau manfaatin momen kali ya. Pas dia lagi pulang kampung. Atau enggak warga sekitarnya lagi jalan-jalan. Lu mah nggak ada kayak gitu ya? Warga sekitar jalan-jalan, CRT, CRW. Ada catering. Bisa dibangkitkan sama ibu pengajian. Nah, emang yang pengen jajan emang ibu-ibu cok, capek aja di rumah. Bosan piring lagi, baju lagi. Tahu, suami nggak ngobrol, sama anak musuhan. Jangan nunggu ajal doang kan? Apa? Jangan nunggu ajal doang. Satu orang meninggal mah udah paniknya. Nyesal banget. Oh.
Kan kita mah sering dengar ya dari sekitar gitu. Kenapa? Orang tua nggak ada, sedih. Tapi Masih aja dia masih nggak bengkang kan? Berapa kan? ini sudah Saka bulan. kan buat ini referensi gambar. Gue tuh penasaran yang bikin terang sebagian tuh apaan anjir? Hah? Yang bikin terang sebagian tuh apa? Ini otak-otaknya tuh terang putih aja. Tapi batasannya sampai mana? Secara cahaya nyebar kan semua. Lebih tebal kali itu, lebih tipis. Enggak cok, nggak ada kontras-kontras pisan. Bener-bener pindah warna banget dari terang tiba-tiba gelap. Ada benda kali? Itu Ben. Enggak. Kalau pakai mata mah tahu gue jelas. Enggak, gue maksud gue masuk cara gambarnya itu gimana? Ya, Kenapa manusia hidup selain di bumi? Ini ya, apa? Venus ya? Apa Mars sih? Mas, Mars ya? gue udah nggak tahu apa nih. Mars aja udah ada kemungkinan ada air ya. Di bumi masih ada bagian yang nggak ada air aja. Maksudnya apa kenapa? Ada kemungkinan bakal ada air? Ada kemungkinan ada air Enggak lah, di Mars. nggak mungkin. Bukannya ada tanda-tandanya? Di Mars itu nggak ada mata air sama sekali. Udah pure kering. Karena Mars itu udah masukin fase jaya-jaya ini. Sebenarnya Mars itu sama kayak bumi dulu. Tapi Udah beres masa fase buminya. Supaya kita salah anjing. Mars dia dijadiin tempat tujuan tempat tinggal kedua tuh. harusnya ke Saturnus. Enggak. Ke planet yang nggak ada di galaksi kita. Yang revolusinya tuh masih awal. Masih baru-baru banget Big Bang terjadi. Anjing, itu mah jatuhnya kita harus menyelami satu persatu alam semesta. Ya emang itu. Emang iya, tapi kan menyelami kan nggak harus berangkat. Ada namanya teleskop. Anjing, teleskop ngelihat. Apa kalau mau puasa? Apa? Hilal. Ngeliat hilal yang masih salah-salah. Hilal di otakku tuh gajian aja. Stereotip baru ini. Ya tau gue hilal temen ya. Temen gue namanya Hilal. Bangsat, simpel banget ini. Kenapa ngeliat hilal? Teleskop ngeliat hilal. Kenapa teleskop ngeliat hilal? Ya hilal, teleskop ngeliat hilal aja masih kadang masih butuh besok, dicek hari ini belum ada, masih besok. Gimana alam semesta anjing? Tunggu teleskopnya secanggih apa cuk? Ya kan itu di Indo tolak ukurnya. Yang dipakai orang-orang Islam, terutama di Indo, Malay. Dan lagi pun fungsionalnya teleskopnya tuh memang secukupnya. Nggak yang harus zoom banget. Beda lah sama teleskop luar. Sangat dari sini pakai set. Oh itu tuh ada satelit kita. Ada gak ya? Beda kali ya? Perbantuan AI. Maksudnya gimana? Kita dari sini nih. Nah, dari sini. Oh itu tuh satelit kita tuh. Satelit teleskop. Bisa aja. Bahkan dengan mata telanjang pun bisa kok. Asal dengan dulu berdiri di polusi cahaya yang minim tempat lo ngeliatnya. Di atas gunung. Enggak juga, temen gue di atas gunung pun tergantung gunung apa dulu. Yang pokoknya yang polusi cahayanya minim bisa kalau satelit dengan mata telanjang. Apalagi dengan beradarnya apa yang Elon Musk, wifi Elon Musk, Starlink. Itu orbit satelit itu banyak banget nih. Walaupun kecil-kecil juga. Kecil tapi banyak. Berhubung banyak polusi udara aja, polusi cahaya aja. Jadi ini. Awannya kacau. Walau kacau-kacauan pasti tetap ada fase ini sih harusnya. Tetap ada fase nggak kacau gitu. Tapi berarti ada kesempatan lain kita bisa ngeliat. Cuma kalau udah kayak gini udah nggak bisa.
mau awannya hilang, mau awannya padat itu tetap aja. Iya sih. Polusi cahaya dulu benerin, tapi nggak bisa sih. Kita harus jadi manusia purba ini. Itu kan nggak bisa diatur kan. Dimodifikasi kemungkinan ada. Kalau diatur kayak sulit ya. Sampai kapan ya manusia hidup ya? Meteor jatuh aja masih ada kemungkinan hidup. Dulu dinosaurus. Nanti meteor jatuh lagi, ada kemungkinan hidup lagi nggak? Terlihat meteor jatuh segede apa dulu. Tapi kemungkinan ya kalau ada meteor yang gede banget diameternya seperempat bumi, emang nggak mati semua. Tapi kemungkinan besar bumi bakal jadi Venus. Jadi Saturnus. Kekeringan. Bukan, punya cincin ya. Kemungkinan besar. Cincinnya dari Ya remukan meteor yang nabrak. iya. Kemungkinan besar ya bakal punya cincin. Kan semakin ditekan dia agak kecil-kecil bro. Mending yang tabrak ke bidang datar gitu. Coba gunung gitu. Yang udah tinggi, mental lebih tinggi lagi lah anjing. Belum lavanya. Ngebelah gunung. Lavanya turun. Yes, ya semoga aja kalau misalnya ada meteor jatuhnya ke lautan kayak anjing. Pas masih ketinggian. Masa masih segitiga muda-muda sekalian. Jangan ya segitiga muda mah padat negara anjing. Dan kalau misalkan itu, kalau emang nggak bisa diatur, kemungkinan jatuhnya itu di permukaan, kata gue kayaknya ditembak di atas deh. Enggak, tembak-tembak tergantung diameter sih meternya. Tapi Tembak rudal yang gede waktu itu. cara simpelnya sebenarnya bukan dihancurin. Secara simpelnya kita bisa ini kok bisa manipulasi rotasi bumi dipaksa. Tapi dengan konteks bakal banyak gempa. Tapi mending banyak gempa dong daripada meteor jatuh. Iya. Kalau misalnya emang udah bener-bener meteor depan mata mah. Tapi kan janjiannya sulit bro. Apa? Janjiannya sulit. Bisa aja. Bisa aja. Gitu kan berarti pas si meteornya itu masih belum masuk bumi. Iya. Baru OTW. Nah, gitu. Ya kayaknya 4 tahun pergerakan meteor itu bakal kebaca. Iya. 4 tahun 5 tahun satu periode. Ya masih tabu lah. Kalau nggak Gibran. Tapi boleh ya? Emang tapi boleh gak sih di kemudian hari kalau wakil mah boleh ya? Apa? Naik jadi presiden buat pemilihan selanjutnya. Boleh ya? Enggak lah. Nih kakinya berat. Emang. Enggak lah. Boleh. Enggak boleh lah. 2029 gitu Kan- si Gibran jadi Kalau dulu masih boleh setahu gua. Masih Soeharto. zaman SBY Soeharto ya. SBY udah nggak bisa lah. Soeharto paling. Enggak Soeharto juga, Soeharto awal banget anjir. Gus Dur pun masih sulit bro. Itu aja karena digulingkan anjing, makanya Megawati naik. Dan diingat Megawati lagi, bukan Gus Dur. Harusnya kan pemeran utamanya, bukan second choice-nya ini. Jadi karena setahun doang, Gus Dur setahun maksudnya. Nggak nyampe mungkin. Ya setahun kurang kayak B.J. Habibie cok. Berapa ya? Tapi dihitung loh presiden beberapa. Sekarang presiden itu ada berapa sih? 8 ya? Total semua. Kalau dihitung sama 2 periode mah Enggak jumlah presiden. Total semua. Soeharto. B.J. Habibie, Gus Dur. Megawati, SBY. Gus Dur nggak dihitung. Jatuhnya Megawati lah. Dihitung ya. Enggak, Gus Dur juga dihitung tetap. Gus Dur, Megawati, SBY 2 kali, Jokowi 8 kan? Presiden ke-8 sekarang. Wakil presiden ada berapa sekarang? Lebih dari 8. Iyalah bro, Soeharto aja 5 bro. Presiden ke-14 apa ya? Wakil presiden ke-14 sekarang. Hah? Tahun ini Gibran tuh wakil presiden ke-14 loh. Iya. Soeharto aja 5 ini. Harusnya dihitungnya per ini ya. Dihitungnya jangan per orang, bukan per jabatan presiden gitu. Tapi per divisi ya kalian. Biar menteri-menterinya pun kedata. Iya sih. Kan beda kepala, beda lagi menterinya. Emang. Ya dulu masih Golkar semua ini Soeharto. Kan awalnya tuh yang pertama tuh dia ngejabat pertama sama Ki Hamengkubuwono 9 apa ya?
naik satu terus ganti, udah tuh semuanya Golkar ini. Kita sayang milih orang lain lah. Iya, semuanya Golkar. Tiba-tiba menteri ada adiknya, saudaranya. Bukan semua perusahaan gitu ya. Semua kepalanya gitu ya. Ya kalau perusahaan masih ya jatuhnya masih kecil lah. Ini negara, Bro. Ya, perusahaan mah ya ngikutin Prabowo apa naik. yang pemerintah ajarin aja. Prabowo naik tapi punya apa tuh yang pangan? Yang punya berapa hektar gitu? Apa sih yang buat ketersediaan pangan? Prabowo tuh. Apa sih? Nah, bebas. Iya yang dijadiin ini, yang dijadiin padi gitu lahannya, apa sih sebutannya? Apa? Jangan tahu. Nah, itulah pokoknya ada. Jersey timnasnya dibikinnya sama adiknya. Adanya SBY. Apa sih adiknya Ada Prabowo? baru. Oh iya, jersey timnas ya. Jersey timnas adik Prabowo. Di gue tahu deh, adanya Prabowo di sana. Yoi. Terlepas bagus atau enggak ya, enggak, tidak menutup kemungkinan abang ngebantu adik walaupun diuji-uji dia nomor 2 nomor 3. Iya sih. Ya orang panitianya kakaknya ya. Tapi lu tahu logo HUT RI sekarang nggak? Enggak. Nggak pernah lihat, emang banyak spanduk-spanduk loh tahun ke-79. Sudah pasti lu familiar sama gelombang-gelombang merah di sini, poster-poster. Itu tuh ada bikinannya sudah masih saudara pejabat juga nih. Nah, di sana tuh banyak yang nggak relevan. Banyak yang bilang ini makna logonya mah ngasal anjir, nggak sesuai. Nggak ada filosofi di balik gambarnya. Iya, filosofi itu dibuat-buat. Bukan karena lu buat filosofi terus lu bikin visual, enggak. Bikin visual, cari filosofinya. Desainer awam banget kayak gitu kan ini. Desainer pemula. Yang bikin masih pakai Canva. Alfanya ke premium lagi. Anjir. WM-nya. Ya kadang sebel sih kayak gitu. Sebenarnya ya kayak pemilu kemarin ya, udah kelihatan anjing siapa presidennya sebelum milih ya. Iya. Iya gak sih? Emang. Dengan anaknya dibawa dan presidennya sekarang digandeng, bertemaan keberlanjutan, apa nggak 70% suara itu udah dipegang? Apalagi jabatannya ini menteri. Emang yang lainnya cuman siapa wakilnya? Wakil 3 tuh Pak Mahfud doang. Itu juga udah berhenti menterinya. Mahfud, Mahfud berhenti pas ini. Pak Mahfud pas pemilihan berhenti. Jadi ketua MK. Ketua MK ya? Pak Mahfud tuh. Pak Mahfud. Enggak, bukan. Bukan? Kan ketua MA anjing. Ini kayak gitu ya. Dia berhenti. Prabowo kan enggak aja. Masih lanjut ya, masih pertahanan. Walaupun udah nyalonin juga. Ya itu sebenarnya harus berhenti apa enggak sih? Hah? Sebenarnya harus berhenti apa enggak sih? Secara hukum kayaknya enggak, tapi secara kode etik Ya, harusnya berhenti. lu dengan jabatan ya Karena jatuhnya fokus. Iya, karena jatuhnya gini, kalau misalkan kunjungan kerja, jatuhnya kan itu dia pakai fasilitas negara. Misalkan dia di Bogor, kunjungan kerja ke Kalimantan. Manfaatin kampanye. Iya, bisa kampanye. Sedangkan Yang lain-lain pada yang lain-lain natural. pakai dana kampanye, dia kan secara itu tanda kutip operasional kerja. Nggak adil sih ya. Iya, kalau mau copot menterinya, labeling menteri. Artis-artis dikumpulin dalam rangka menteri pertahanan ngomongin media sosial aja itu udah aneh. Dia ngumpulin para artis, komedian segala macem Buat ngomongin tentang industri sosial media, sedangkan jabatan dia menteri pertahanan, bukan kominfo. Apa nggak kelihatan itu kalau misalkan tujuan dikumpulin buat
udah jadi presiden. Sebenarnya gue bukan nggak peduli sih soal gini nanti, cuma banyak cowok anjing yang harus diurusin. Gue bener-bener gak update nih berita-berita apa politik semenjak itu aja, semenjak pengesahan pengumuman KPU, terus update lagi tuh demo, udah stuck gua situ doang. Dari Gua pun juga nggak update anjing. Jatuhnya kan kebutuhan tugas. anjing Gue jatuhnya kebutuhan tugas, cowok. mau nggak mau ya. Kebutuhan tugas anjing. Lu pikir emang Sekali nyari gitu. sengaja nyari? Agak, mendingan gue nonton film. Ya anjing, banyak kesibukan yang harus disibukin tuh. Jangan disibukin anjing. Yang udah semestinya sibuk juga banyak. Mau nggak mau riset anjing. Buat kebutuhan tugas. Dan terbukti ya, ini kewarganegaraan gue A. Nilainya 4. 4.00. Itu aluminium kan sih? Aluminium kan sih? Gua anjing. Aluminium, Cok. Aluminium foil ya? Nggak kebakar ya? Ini aluminium. Aku mau kumpulin anjing, bangsat. Dari dulu. Gimana kita tahu? Buat apa nih? Hah? Dijual lagi. Enggak, Daur ulang. baru ulang. Berarti kalau camping bawa rokok gini enggak butuh pasti anjing aluminium foil. Cuman misalkan air pin kopi rakit aja, gua bapasin satu anjing. 3 bungkus ya. Biar ngerokok juga lebih gampang. Aku lupa posin lah, biar ngerokok gampang. Buat apa juga sekarang anjing? Ya cepet kalau ngerokok anjir. Ribet buat ngerokok gini kan, sampahnya banyak. Ribet banget. Kan jadi nggak enak, jauh udah kebuka. Oh iya apa? Ngaruh tuh emang samtek. Yang ngaruh. Ah, kalau santet mah Apa? dari kualitas tembakau aja udah beda anjing. Ya tuh habis Tujuannya di ini kan supaya dikemas lebih baik. Kayak Magnum Filter udah kebuka bungkus sama enggak, beda rasanya. gue mesti ngerasa sama-sama aja. Lu kalau beli setengah yang udah dibuka, ditaruh di buletan gudang garam itu. Kalau di aneh, buletan emang iya. iya, karena Soal itu udah kebuka. Enggak. Kan udah ditutup sama dia. Itu karena faktor rokoknya dicampur-campur, yang taruh di situ nggak rokok Magnum doang. Iya sih. Enggak, soalnya gue pun kayak pernah nggak, gue lupa rokok gue tuh ada di ini, di apa, selempilan jendela. Gue bakar, kata rokok gue mana ya, kata gue. Jadi gue bakar ulang, terus pagi-pagi baru lihat gue bakar lagi masih aman. Segitu luar ruangan loh. Kalau rasa itu mah tergantung di penyimpanan warungnya anjing, kalau kata gue mah. Gue juga pernah sih emang ngakuin ada beli rokok Magnum ketengan. Rasanya aneh anjing, enggak Magnum. Ini kan nyebelin gitu kan. Gue beli Magnum sengaja ya anjing, pengen ngerasain Magnumnya. Cisapsu. Sama yang sekarang aman nih gua rokok. Boleh. Gitu dong. Yang penting nggak minum. Bilang aja mati tinggal mati gitu. Kayak kode etika ya, karena dia udah ngebolehin ya gue jadinya balik. Kalau misalkan lagi sama lu gue nggak ngerokok. Enggak sih, gue ngapain ya kayak gitu. Gue mending lu tau gue ngerokok terima resiko, gue mending beli gitu. Ya nggak nyaman Ya. anjir, gue harus menghilangkan kebiasaan gue gara-gara ketemu dia. Ya walaupun emang nggak sebentar, nggak lama, tetap aja anjir. Kalau kan edik, gue mah enggak ngerokok seminggu juga nggak ngapain gue. Iya. Iya, Mungkin. gue ngerokok tuh sekarang kalau ketemu lu doang. Kita hitungin deh, kita ketemu dalam sebelum berapa kali, jedanya berapa hari, ya itu jeda gue nggak ngerokok. Nongkrong di Agung, nongkrong di kampus, kalau ngerokok gue cuma lu doang. Ngapain nih, kalau berarti udah benar nggak usah ngerokok. Nge-recall, takut lupa. Enggak juga gitu ya. Kalau recall sebulan sekali oke lah.
Enggak tiap Gue nongkrong. lagi ngurangin pelan-pelan bro. Jangan langsung nge-cut gue kayak kemarin pas covid. Tapi kalau misalnya selagi lu mampu mah, kenapa enggak? Emang bisa sih gue langsung nge-cut. Tapi gue gak menyiksa diri juga nih. Kalau waktu covid kan mau gak mau gue gak bisa keluar juga nih. Mau warung gitu. Dulu mah gue beli rokok ini. Bro, gue keluar gerbangnya gak boleh bro. Masih apa? Enggak, ya kan sebelah awal pertama kali kan sebelah gue kena. Gang gue tutup anjing. Iya, Ditutup pakai tangga, nggak ada yang boleh keluar. Awal covid. Sumbang beli bahan makanan, Dianterin bang sama security taruh di depan. security pakai APD. Ditutup gang. Zaman bangsat. Ditutup gang gue anjing. Lihat dokumenter covid aja deh dia tuh. Kalau gue ada filmnya, nonton film di Jepang, film Jepang. Apa ya bang? Iya film COVID-19 ya, gue tahu. Yang di Jepang. Cuma nggak tertarik kan nih. Gue mikir kayak kenapa di Indo nggak ada ya? Ada, cuma nggak dimasukin legalisir aja. Soalnya production biasa, bukan MD Elang, Oh, Elang Picture. yang familiar gitu PH-PH-nya anjing. MD Entertainment, Trans. Apa namanya? Papa Arwes itu apa sih? Sinema. Cinema Picture. Lu masih kan KPH yang logonya kotak, ada ungu, kuning sama apa lagi terus? Indo gua kurang bro. Enggak, gambar rumah. Gambar PR. Oh, iya, Dulu iya, gambar iya, rumah iya. ada pink terus Ada bulat PR ntar keluar PR Iya. terus muncul Itu tulisan. SCTV bro. Iya, maksudnya PH apa itu namanya? Itu SCTV Entertainment. Iya PH-nya nama PH-nya. Emang dari CTV gue tahu itu FTV-nya CTV. Cuma PH-nya apa sih namanya anjir? Agensinya tuh gue lupa. Iya, gue ingat. Itu SCTV tuh. Gue nggak tahu tuh kabar sekarang masih jaya apa enggak ini. Mungkin ya masih aktif apa enggak. Kayaknya enggak deh, soalnya SCTV aja sekarang FCV-nya banyak yang ulangan. Iya, tapi produksinya masih sama yang itu juga yang gue bilang tadi logo Iya, warna-warni masih sama. Masih. Bahkan masih ngulang. FTV 5 tahun 10 tahun yang lalu masih diputar. Oh, enggak sih kalau kata gua. Soalnya jam 12 jam 1 malam. Masih ada anjing. Lah enggak lah kan gua waktu masih zaman kerja itu syuting berkali-kali gua anjir. Pantengin SCTV enggak? Enggak maksudnya syuting yang buat SCTV. Gua tahu PH-nya. Kalau itu berarti buat di jam-jam prime time aja kali. Apa? Jam-jam prime time. Bisa jadi. Enggak maksudnya gua pikir emang dia enggak SCTV enggak nayangin ulang FTV baru terus buat apaan syuting? Waduh, baru jam prime time. Kan TV nggak bisa mati, ini harus terus. Harus ada yang diputer terus. Gue ngerasain tuh awal-awal TV tuh pernah nggak ada tayangan. Emang mau ada. Iya kan? Lu cari-cari aja channel lokal. Iya. Banten TV, Jawa Barat TV gitu aja. Itu jam malam itu tuh warna-warni hitam. Iya, warna. Kontrasnya. Iya. Bisa buat ini buat ngetes monitor yang Banyak itu. dengan gue bisa tahu apps apa yang dipakai dari warna yang muncul. Anjir. Tahuan anjing. Itu template bukan dari pihak TV-nya, tapi dari apps-nya anjing. Sadanya gitu apps yang ngeluarin bikin template kayak gitu ada iklannya gitu kan. Ada logo apa gitu. Kan lumayan brandingnya. Iya. Ya walaupun sedikit orang yang nonton pas malam, pas lagi nonton. Tetap aja dapet duit tuh. Iya, lumayan kan? Tapi sebel juga sih kayak gitu. Ini film apa namanya? Film itu sih udah lumayan oke sih kalau gue liatin. Better dari segi apa? Alur apa? Alur cerita, Pengambilan shootnya, gambarnya. iya, terus penokohannya. Kan ada di zaman mana-mana semuanya Reza Rahadian semua di semua film. Iqbal Ramadan semua. Kayak orang-orang biasa tuh kayaknya nggak bertalent banget, tapi Iya. tujuan utamanya sebenarnya nyari rating sih. Jujur. Iya. Dan udah dipercaya juga kalau Enggak juga sih. Kenapa dipilih Iqbal tuh kadang emang
nggak mau nyari resiko. Ya. Dia nggak mau pakai orang yang nggak terkenal walaupun aktingnya lebih bagus ya karena nggak mau nyari resiko. Biasanya PH yang udah tahu alur. Dan biasanya film-film yang standar PH yang nggak tahu alur pun dan ketika viral kayak ini deh kayak Udah ada pakem-pakem tersendiri. kayak apa namanya kayak siapa? Pilih baik tuh dari PH apa sih? Pilih baik. Apa? Pilih baik dari PH apa nih? Yang Dilan ya? Iya itu tuh PH Dilan tuh itu kan sebenarnya baru tau di dunia entertainment. PH Dilan tuh. Tapi kenapa bisa meledak? Ya jelas karena dia bawa Iqbal Ramadan. Lu sebelum tahu nonton Dilan, lu tahu gak sih ada novel Dilan? Nggak tahu kan? Novel Dilan laris gara-gara apa? Film, bukan gara-gara banyak orang yang suka novel Dilan jadi Dia bikin film. Ya. Sekacau itu ya kalau itu makanya sekarang udah lumayan ada artis baru lumayan udah mulai pada berani PH ngambil cerita yang aneh-aneh gitu Ya, ke daerahan udah mulai naik. iya sih. Yang bahkan film horor pun sekarang udah better sih kayaknya, nggak kayak Iya. dulu, nggak kayak bokep semua. horor semua kalau sekarang kan udah lumayan horor ditabrak pakai komedi bisa anjing. Iya, banyak. Dulu mah kan horor ditabrak pakai komedi horor lagi. Komedi menurut gue tuh terlalu dewasa sih nih film-film itu. Bukan dewasa dari segi adegan doang, dari segi jokes juga sama. Iya. Ya minimal nggak dewasa dari remaja sih menurut gue, jokes remaja deh masuk juga gitu, relate juga. Iya. Komedi konsultan ini orang-orang tua. Berarti terbukti dong generasi muda kayak kita mampu buat memberantas hal-hal sepele kayak gitu. Mampu pelan-pelan. Yang penting ada gebrakan dari yang di atas kita beda 10-20 tahun. Kalau dari mereka yang ngasih peluang ke yang bawah nggak ngikut yang atas mulu, akan tercipta yang baru dong. Imajinari deh PH baru Kenapa? belum ada 10 tahun tuh ya. Apa namanya tuh PH anjing film-filmnya gacor-gacor bro. Tapi yang gue bingung nih ya, PH kayak gitu tuh kan bergerak di bidang kreatif ya. Iya. Tapi gue bingung, mereka kok nggak bisa branding anjing? Branding personal, branding merek sendiri. Gue heran tuh di situ. Apakah karena dia nggak peduli? Karena yang punya tua, yang punya PH tuh Tapi rata-rata bisa loh maju. tua. Tapi bisa loh maju dari secara filmnya. Jatuhnya kan itu produksiannya. dari si produsernya yang Iya pemilik PH-nya kolot-kolot Iya sih. 40-an ke atas. Beberapa Beberapa itu ada yang inisiatif gitu lah nih krunya. Kita naikin branding dulu nih. Siapa tahu banyak klien ntar. dipecat. Enggak sih, gua baru ini pertama kali sih kemarin gue ngebahas skema diskon sales anjing. Secara tiba-tiba. Karena menurut gua di lapangan itu skema diskon yang digunakan itu terlalu bisa lebih value-nya bisa dinaikin lagi. Dengan yang awalnya gimana jadi gimana? Ini andaikan ya. Sebenarnya skemanya bingung sih tiba-tiba. Cuma andaikan gini, lo beli satu produk dapat satu pieces gelas kayak gitu atau kayak Mama Lemon. Iya, bisa kayak gitu. Nah, itu tuh awal promonya tuh dapat satu gelas, dapat beli satu pack, dapat satu gelas awalnya. Cuma menurut gua kejadian di lapangan anjir ini terlalu antusias, terlalu gampang buat dijual. Gimana kalau value-nya naikin dan secara gelas kita pun emang stocking kan, enggak limited. Nggak terlalu, jadi ada batasnya. Jadi gue ngomongnya ke manajer gue, Mbak, berhubung ini drastis banget pembelian, gimana kalau misalkan kita ubah dulu skema diskonnya, kita trial, jadi jangan beli 1 pack, 3 pack, bilang gitu. Oh dia nggak ikut ya, jadi gue yang handle. Oh ya udah Bin, coba aja. Ya udah persetujuan, udah ini gue coba, bener anjing. Besok kan langsung ini, Bin, besok kamu ikut lagi ya? Anjing kata gua. Bangsat. Dibayar lebih enggak ini anjing?
penambahan ide-ide unexpected gitu. Tapi gitu kan harus pinter-pinteran ngebaca ini nih kejadian di lapangan. Skema pasarnya seperti apa. Mm-hmm. Dan biasanya ya orang-orang yang di lapangan yang tahu. Nggak juga. Orang-orang kantor. Nggak juga orang nggak bukan maksudnya bukan compare ke orang kantor sih. Tadi lu bilang orang-orang di lapangan pasti tahu, nggak juga. Kadang banyak kok sales yang bego nih. Dia udah tahu kalau misalkan kayak gitu tuh nggak lihat tuh dia diemin aja. Diemin tuh bukan karena emang dia nggak merasa tugas dia, tapi emang karena goblok aja. Karena ngapain anjir? Karena gitu. Bukan karena ini aja. Karena kan kalau misalkan penurunan penjualan juga kan salah satunya juga yang kena sales juga. Makanya Kemungkinan terbesar yang di cut off kan sales. iya sih. Iya. Gue juga pengen tahu nih hari ini terakhir promonya nih. Gue mau tahu progres beli 3 pack jadi 3 pack itu. Kalau 1 gelas itu gimana? Berarti itu si gelasnya itu produksian dari lu sendiri. Iya, kayak pabrik. Oh, Beli kan roda nih ini. ya bener-bener lagi. Biar distribusinya gampang. Iya, nongkir. Iya. Suruh orang ngambil dalam satu truk juga bisa. Iya emang. Bener. Satu truk sekali ngambil. Ngambil mobil juga bisa. Turunin jok-joknya ambil. pakai ini engkal, truk engkal. Iya. Kan truk engkal pabrik gua kan freezer semua, nggak ada yang standar ya. Oh wow. Ya karena yang buat frozen food. Iya. Mungkin mau nggak mau itu gelas jadi dingin anjing. Keluar. Jadi kalau nggak kayak gitu kan jadi kayak waduh. Kira tuh si gelasnya itu jadi vendor. Tapi nggak di pabrik gua lagi ada ini apa namanya mau buka line baru, mau bikin produk baru, produk kotak-kotak. Sedangkan kotak-kotak ini dia mesinnya beda, kayak dumpling, terus model-model kayak odeng itu tuh masih sama alat mesinnya tuh. Cuma kalau kotak-kotak beda banget nih. Justru odeng ini sama itu semua. Jadi bisa dalam satu line tuh bisa produksi 3 barang itu. Tinggal schedule-nya aja. Kalau kotak-kotak tuh Kotak-kotak mesin sendiri. Iya, nah Satu. iya anjing, satu line itu. Anjing, gue dikasih unjuk cok, sumpah. So, dari vendor mesinnya, dari cara penggunaannya, sumpah. Kata gue, ini bos gue berani banget anjing. Awalnya nyuruh gue ngeditin, ngambilin gambar. Cuma kan harusnya dengan dia nyuruh gitu udah terima risiko dong kalau gue bakal tahu. Nggak mungkin dia nganggep, si Abi mau ngerti ini. Nggak mungkin dong. Bisa aja kalau lu jahat mah. Iya makanya itu anjing, ini berani banget kata gue. Pengen gue anjat. Gue kasih tau kompetitor gitu kan. Jangan tau. Lu mau rahasia gak? Lu bayar gue masuk sini, lu bayar gue 10 juta. Ayo. Gue bikinin nih skemanya gini. Iya. Gue tau dari hulu ke hilirnya gimana. Iya. Walaupun secara kasar dikembanginnya bersama lah nanti. Iya. Tapi setidaknya 50% tuh PR lu beres anjing. Iya. Yang harus lu nyari tahu. Udah beres sama gua itu. Lu tinggal jalanin aja udah. Bisa gak? Kayak gitu. Jahat banget. Ya paling minusnya gue diblokir aja nih setelah dipecat dari perusahaan yang baru itu. Udah gak bisa kerja lagi gua. Udah keburu diblokir anjing sama pelangi. Pindah ke luar negeri. Iya, satu jalan. Singapura lah. Yang masih bisa digapai. Sepertinya salah. Ini judul videonya apa ya? Nggak ada topik satu aja. Ini rokok siapa lu gua? Gua. Progres gue gondrong ada di sini semua ya? Enggak lah. Pertama kali bikin video pun lu udah gondrong aja. Oh deh. Udah. Komen di bawah. Cukur apa? Ada yang komen cukur bang. Botak bonusnya 1 miliar. Langsung hasil udah bukan botak, potong kepala.
buat gue gitu ya. Lu mau botak selicin-licinnya pun jadi. Jadi gua. 1 miliar bro anjing kapan lagi cuma cukur doang. Jadi gua. Gak mau gua temenan sama lu lagi, Bi. Terakhir pas udah miskin. Apa? Gak mau gua temenan sama lu lagi. Anjing Udah miskin baru ntar temenan lagi. ngentot. Kan persahabatan diukurnya salah satunya dari uang. Emang ya apa? Ada loh. Sabar uang. Jadi lu boleh masuk circle kalau lu punya duit segini gitu. Iya. Anjing. Enggak, misalkan awal-awalnya kosong-kosong nih. Kosong-kosong. Tapi ketika udah ada 1-0 misalkan, Misalkan 1-0 nih. yang satu udah nggak mau yang nomor 0 tuh. Iya, maunya main dua. Orang mau naik bukan mau turun atau mau stuck. Ya setidaknya minimal satu lah ya. 1,5. Maksudnya minimal satu yang setara lah ya, nggak turun. Iya. Terus yang 0 sama siapa anjing? Nyari yang 0 lagi. Kan nggak ada yang minus anjing. Ini apa itu kayak apa namanya? Ada beberapa kan gue pernah baca gini. Mendingan ketemu di kerjaan terus dari teman daripada dari teman jadi kerjaan. Karena kalau dari teman jadi kerjaan itu ada duitnya, bisa berantem. Tapi kalau awalnya kerjaan dulu baru jadi teman, itu kan dulunya dibilang gitu, kemungkinan clash-nya kecil. Oh, faktor itu. Karena duit itu nggak buat anjing. Kalau hitam di atas putihnya nggak benar-benar 100% bersih aja, ada masih ya udahlah nanti aja, kita kan juga teman. Wah itu Iya. Emang harus sih. Hitam di atas putihnya di awal harus gede. Makanya banyak pembisnis yang bilang kalau lo mau mulai bisnis sama teman, jangan pernah itu jadiin bisnis pertama. Kata begitu begitu. Ya berarti ya gue setuju sih, ya gue akuin. Ya karena pada dasarnya cerita tuh. Karena pada dasarnya lu belum ada pengalaman apa tapi berani nyoba kayak gitu, gila banget anjir. Iya, makanya. Dan kalau misalkan kayak gitunya tuh ditahan, nggak ngomong. Akhirnya kau pendem, tiba-tiba ada keuntungan gede. Ayo siapa bingung nggak dapetin. Iya, langsung. Mau bagi 2 dia nggak kerja, gue yang kerja terus kok bagi 2. Iya. Makanya hitam di atas putihnya harus benar aja. Pembagiannya berapa persen kerja lu gimana, ini gue gimana. Iya. Tapi gue juga pengen mau bisnis sendiri, pertama tuh sendiri dulu anjing. Tapi gue takut ya kalau misalnya gue sendiri. Tapi pas gue udah berhasil nih, udah lolos, ntar malah banyak temen yang ngajakin kayak gitu anjingnya teh, malasnya gue. Emang kayak gitu. Ya males, gue nggak mau anjing. Nolaknya gimana caranya? Buat gabung bisnis. Iya. Oh kalau misalkan buat kerja sama, gue nggak bisa deh. Tapi kalau jadi karyawan boleh. Nggak juga sih, gue nggak mau juga. Mau tetap orang baru aja ya. Tetap orang yang gue kenal pokoknya. Orang yang datang ke gue tuh bukan sebagai yang toko yang gue kenal. Jadi dia masuk ke gue tuh karena usahanya, bukan karena kasihan dari gue. Gue pengennya kayak gitu. Karena ada basis pertemanannya itu ya. Iya, gue nggak mau anjing usul kayak gitu. Ya emang nggak bikin rugi. Tapi Iya. gue malah apa ya, malah jadi enak. iya. Gue masih punya unsur rasa nggak enak. Kalau menurut gue, lo invest aja nggak apa-apa. Investasi better. Kalau emang mau, investasi sih. enggak, kalau emang mau itu emang harus di awal tuh udah bisa ngebedain mana bisnis mana pertemanan. Lu di dalam ruangan gondok-gondok kenapa tonjok-tonjokan juga boleh, tapi keluar ruangan beres selesai di meja itu. Kebanyakan orang kan dibawa keluar, nggak selesai di meja, akhirnya kesal sendiri ngomongin di belakang. Iya, nyari ini provokasi. Iya, kebanyakan kan gitu. Itu makanya kalau sama temen tuh gitu, emang harus bisa dibedain aja. Karena ya perasaan dan bisnis itu nggak bisa disatuin, harus dipisah. Kan prinsipnya gini, pacar, teman, karir. Misalnya gini, kalau misalkan lo checklist tiga-tiganya nggak bakal bisa jelas. Kalau misalkan lo checklist pacar, karir lo bakal off, teman lo bakal off.
Kalau misalnya checklist temen, karir masih bisa, cuma pacar pasti off. Kayak gitu prinsipnya. Emang tergantung umur aja. Iya. Semakin lu tua, switch semakin bisa kebuka ke unlock banyak aja. Iya. Makin tua semakin banyak pengalaman. Tapi ada nggak sih yang tua doang tapi nggak punya pengalaman aja? Nggak mungkin lah. Bapak gue. Ada pengalaman? Itu bukan pengalaman. Jati diri. Bagian dari gen. Punya kakek bini 2, biasa ngeliat emak 2. Masa punya istri nggak 2? Kalau tapi bokap gua enggak. Bokap gua nggak ada keluarga yang selingkuh selain dia aja. Emang jati dirinya aja masih bandel. Kan gen selingkuh itu kan bukan dari banyak aja pengalaman, jalan hidup, cerita orang, apa yang dia konsumsi. Semua itu berpengaruh. Keluarga lu oke. Kayak gue nih, keluarga gue oke. Agak agamis banget. Tapi kan gue juga bangsa tetap. Gue sampai belum pernah nemu gitu orang yang emang di circle satu gue lah, orang yang gue kenal baik, pure baik, alim, pure baik. Alim tuh pasti kadang gue denger aja selentingan bangsa tadi. Sebenarnya gini. Lu bisa bilang dia selentingan jahat tuh karena image-nya, bukan karena sikapnya. Maksudnya? Iya. Orang yang lu udah kenal aja emang bandel. Ketika lu tuh bisa aja kok. Lu bisa nilai dia jahat karena image-nya. Bukan karena sikapnya. Iya. Contoh. Lu ngeliat gue cekin sana sini. Misalkan. Terus Fakta. anjing. Nah, Terus ada buktinya anjing. Terus lu ngeliat si Alif cekin. Lo ngeliat gua sama ngeliat Alif beda dong. Lebih parah mana? Lebih parah Alif jelas. Iya, karena gue ikatan emosionalnya lebih ke lu. Enggak, bukan. Ibaratkan lu sama gua sama Alif tuh konteks sama. Sebesar level level pertemanan tuh. Anggaplah kayak gitu sama. Lu bakal yang tapi lu terkenal gua kalau terkenal Alif juga. Iya, jatuhnya kayak gua ke Alif sama gua ke lu tuh sama. Iya, selevel. Dan di level itu tuh lu udah emang udah kenal gua sama Alif tuh kenal, maksudnya kenal sifat, kenal sikap. Tapi kan kalau misalkan emang beneran kayak gitu, pentok kayak gitu, lu bakal lebih kaget ngeliat Alif yang gitulah. Gak juga sih, sama-sama kaget. Lu Kan gua kenal dari awal, lu kan alim-alim aja kagak ngapa-ngapa. Sama kayak Alif. Oh iya, Bang. Bukan lu kenal gua emang lu kalau gua bandel. Gua tau lu bandel kan setelah kita pertemanan, bro. Itu dari siapa? Lu sendiri. Mulai ditanya. Lu sendiri, pertemanan kita terlalu dalam, bro. mulai ditanya anjing langsung. Mulai terlalu dalam. Bukan dari orang lain lagi. Gue denger berita lu, enggak, lu sendiri anjing. Ya bagus lah. Daripada lu tiba-tiba tahu kan anjing, lebih gawat. Iya sih, kalau gue lebih tahu dari orang lain. Enggak, kata orang lain nih kepergok dah anjing. Wah, itu kayaknya setelah lu main pulangnya gue paksa nongkrong anjing. Gak mau tahu anjing, lu mau dimanapun ayo nongkrong bangsat. Anjing gua pertama cekin aja minta saran dulu anjing. Di Cilodong lagi ya? Hah? Cilodong deh, pribadi. Tahu udah lupa gua. Hambalang. Mana? Biasanya kalau masih gua bandel-bandel kita lebih sering nongkrong di Hambalang, Cok. Karena gua jomblo anjing. Bukannya enggak. Sama di Tangerang itu kan Hambalang. Tapi gua belum bandel itu. Oh, Belum gua. Gua bandel tuh semenjak Manisa. bukannya sebelum Manisa udah? Belum, Manisa. Ya awalnya emang gua sebenarnya bukan karena sini saya datang ke gimana, enggak. Sebenarnya momennya lebih tepat aja, lebih ke momen aja. Ketika ada di sana datang tiba-tiba
banyak peluang. iya banyak kesempatan walaupun bukan visi misalnya. Jadi kan intinya mah momennya itu loh yang pas bikin visi bukan gara-gara misalnya. Iya. Tapi gue masih ngamanin nama lu sih kalau ada beberapa orang yang nanya. Maksudnya? Kayak beberapa teman-teman kita yang nanya, Abi itu emang orang gimana sih? Kayak, gue masih tetap ngamanin Masih nama. kayak dulu gitu. Ya masih kayak dulu, masih sama, masih alim, masih suka ngaji. Tahu jawab lontar lu anjing. Pas mereka udah tahu gua anjing. Ya biarin mereka tahu sendiri aja, bukan dari gua. Kalau misalkan tahu dari gua, Gak kan tadi lu dicap lu sebenarnya dekat. Nih siapa yang tadi gituin gimana? ya kan gua nggak butuh penilaian dia, yang penting gua butuh penilaian lu. Oh, lu mau ke situ. Oke. Ngaruhnya dia nilai baik gua apa enggak dari mana? Gak peduli gua. Dekat aja enggak. Lebih dekat gua sama lu. Berapa dari kelas kita nih? Ada berapa orang yang nanya? Cewek, Enggak cewek, siapa aja? cewek cowok. 5-10. Hah? Ini masih 10 orang. Berarti banyak Gua nggak berani nyebutin namanya. Kita Semenjak reuni lah. oh iya, semenjak bukber. Jatuhnya reuni bukber gak sih? Ya juga sih. Tapi gue pengen gitu loh nih yang gak bukber nih. Not include. Ngapain? Pertama nggak ada liburnya. Iya sih. Yang kuliah juga bingung liburnya gimana. Sama yang rantau anjing. Iya. Kalau puasa kan enak ya. Awal puasa menjelang lebaran pada body. Iya. Momen tuh pada dapet nih. Iya. Ada 5-10 orang yang nanya. Ya gue tetep ngamanin nama lu. Gak mungkin dong gue bilang Abi gini, gak mungkin dong. Gak apa-apa sih bilang juga. Malah wingman bro. Gue jitak dikit paling. Wingman bro. Harus melindungi wingman. Si Nanda juga ini, gue kasih nomor gue. Nanda. Jangan sampai nih Nanda mulai lagi. Gue nggak tahu sih bukan Nanda sekarang gimana. Dan pribadinya itu seperti apa? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Iya sih. Mau gue ajak main nggak ya? Boleh, coba aja. Ya. Ntar nunggu dia ngajak. Soalnya gue yang ngasih. Coba aja. Yang dulu gue sedekat banget itu sampai sekarang jauh banget. Ntar gue bilang coba ajakin Gladys gitu dia. Soalnya Ya. siapa yang bisa gitu. Nanda pasti bawa Gladys cow. Kalau pertemuannya lu sama gue pasti Nanda bawa Gladys aja. Curang anjing nggak setara. Kalau gue sama Nanda sama Gladys kan jatuhnya emosional pendekatannya. Pendekatannya emosional. Dilihat orangnya, dilihat orang umumnya nggak setara aja anjing. Ih sebenarnya tuh gue tuh kalau dari dulu ya kalau mau jahat tuh sebenarnya bisa anjing. Jahat apa? Jahat Main cewek. bukan nge-branding orang supaya jadi buruk. Karena gue terkadang tuh gue megang rahasia sampai ke tai-tainya anjing. Ya karena tahu, dia nggak bakal naksir lo. Iya. Karena itu. Kamu itu makanya gue kalau mau jahat tuh sebenarnya bisa banget anjing. Kalau gue nggak mikirin mah. Kalau gue dapat keuntungan dari situ ya dulu mah. Kayaknya gue ambil deh. Keuntungan itu. Tapinya resikonya gede juga anjing. Iya, resikonya gede. Tapi kan ya dibalik lagi keuntungannya semane. Enggak sih segede-gede keuntungan di level lu masih dulu nggak sebanding anjing. Iya sih. Soalnya sekarang kayak bisa aja. Backingan udah banyak sekarang. Soalnya kayak dulu tuh beberapa emang yang tanda kutip di dekat gue yang cakep-cakep tuh emang nempel ke gue nya enak ngobrolnya. Dia bisa sepercaya, padahal baru pertama kali bisa sepercaya itu cerita ke gue ke masalah-masalah yang intim banget. Wah, padahal baru pertama kali cerita. Testimoni dari orang lain mungkin atau gimana gue nggak paham. Bisa sepercaya itu. Cewek-cewek tuh kadang bisa gimana ya? Sifat cewek tuh gampang luluh. Itu sih sifat utama cewek sih. Gampang luluh. Gampang cair. Maksudnya ada kode tersendiri buat nge-unlock kan gitu. Iya. Nah, kemungkinan besar
Anjing baru lihat kok kretek jatuh gitu. Rokomil sering. Banyak kemungkinan besar nggak tahu kebetulan tahu ya itu Iya sih. kodenya itu tuh pas. Yang kita dulu tuh nggak sadar ternyata itu tuh love language nya. Iya, nggak love language doang sih. Kalau gue sih ya ngiranya dari situ. Cewek nih udah kebaca aja love language seperti apa. Dapat loh. Iya bisa. Yang penting kebaca aja love language nya. Kebanyakan orang kan sulit tuh ngebaca. Karena ya itu hubungannya bukan ngobrol, cuman sayang-sayangan per 3 jam ngomong sayang. Ngomong I love you. Sehari sekali harus posting. Nggak ada tuh ngobrol-ngobrol, sekalinya masalah langsung putus. Bangsa doang ya. Posting tiap hari. Tibang masalah ketemu cewek doang anjing langsung putus najis. Iya. Kayak gitu kan sebel. Gue waktu dekat sama si Bika gue bilang gini, lu maksud lu kita kayak gini tuh apa sih kayak gitu kan. Terus kata dia ya nggak tahu sih. Terus gue langsung gue frontalin aja, kalau misalkan emang lu mau jadi gue pelampiasan setelah putus sama pacar lu itu nggak apa-apa kok, gue bilang gitu. Terus dia langsung diem. Aduh itu naik dari 60% tuh. Apa Awalnya 50-50. maksudnya 60% gimana? Chance dia mikir, oh Abi bisa nih balikan sama gue. Oh nggak tahu sih, gue nggak mikirin itu. Kalau lu ngomongin kayak gitu, Makin sulit pilihan gue kalau udah mikir kayak gitu anjing. lalu jangan dibuka dong opportunity-nya. Lah enggak, gue mau frontal aja. Gue mau dia ngakuin aja. Dan selagi ngaku pun, gue it's okay kalau gue bilang kok. It's okay aja kita jadi teman biasa aja karena kita udah terlanjur kenal nih. Nyokap lu kenal sama gue, lu kenal sama nyokap gue. Gue setiap hari liat status nyokap lu, gue gituin sama gue. Oh masih kontakan namanya kok? Nggak kontakan tapi nge-save. Kontakan mah nggak pernah. Itu Dulu doang. masih save-savean. Masih save-savean, gue masih bisa lihat storynya nyokapnya. Dan kayak gitu kan sayang banget aja kalau misalnya kita nggak kontekan tapi kita saling lihat story masing-masing ini. Iya sih. Kesempatan yang sayang aja. Gue mah kasihan sama cowok lu semua Bik. Yang cowok lu nggak tahu apa-apa tentang nyokap lu anjing, tentang keluarga lu. Kayak contohnya adanya si Vika. Aduh video lagi. Hah? Video lagi takut tonton. Nggak lah, nggak bakal ada. Bos lu. Ya serem juga ya kalau misalkan. Iya itu kayak karena orang masih bisa. Tapi nggak pengen aja. Gue masih ngargain pacarnya sih. Ngapain sih ngargain? Ya jangan hargain pas lu pas pacaran. Nggak boleh gitu bro. Walaupun orang jahat ke kita nggak boleh jahat ke orang lain. Tapi bangsat tuh. Anjing-anjingin aja. Sekarang nonton. Tapi ada aja loh anjing yang nonton itu heran kan. Bangsat. Walaupun random people. Sayang tuh kalau kata gue liat di beranda, sudah lagi pakai wifi, otomatis keputer. Jadilah penonton pertama anjing. Iya. Kayak gue dulu sering di YouTube gue tiba-tiba ada channel yang gak ada penonton muncul anjing, entah itu channelnya guru. Pernah gue. Padahal gue juga gak pernah searching tentang materi yang dibawain dari guru itu, tapi tiba-tiba muncul anjir, aneh. Suggestion dari sosial media. Emang HP itu emang ngedengerin kita ini. HP itu otak kedua kita aja. Memori kedua kita. Ya, kenapa fitur-fitur kayak gini nggak dipakai buat yang lain sih anjing, buat memo gitu kan anjing? Iya, apa ya? Iya, catat yang penting-pentingnya kan ada AI, tau lah, bisa ringkas lah sepanjang obrolan kita. Selama kita seharian ngobrol gitu, pasti kita ngobrol nggak jadi apa kayak gini aja. Selain ini ngerekam nih anjir terus-terusan. Iya, Rekam terus jadiin teks, rekam jadiin teks, habis jadi teks seharian 24 jam, nggak 12 jam deh. 12 jam, rangkum. Kan enak kayak gitu. Jadi evaluasi. Nggak perlu capek-capek jurnal anjing. Iya. Lagu dari mana sih? Nama sih bisa dengerin bel. Enak tuh. EDM ini. Pokoknya aku lagi cuci piring, lagi nyapu gitu. Kalau gue lagi di rumah sendiri pakai speaker, red, gue udah pasang. Gak ada yang ngomel ini. Udah ngomongin tetangga datang aja.
Iya kalau misalnya emang kadang kan ada beberapa stigma juga ya, kayak kalau masih berhubungan sama mantan red flag, pernah denger itu lah ya. Maksud gua ya jangan samain semuanya kayak lu mah putus karena bangsat dua-duanya, atau lu selalu tersakiti atau gimana. Ya kan gua mah nyelesainnya dengan baik-baik. Iya sih. Tapi gue mikir selingkuh kan. Terus sekarang Tapi kan masih akhirnya kedewasaan yang mencairkan suasana setelah udah besar. Iya sih. 4 tahun jangkanya soalnya. Iya. Kebanyakan orang kan putus langsung bener-bener kontak, cut off, IG Blokir. cut off semuanya. Iya sih. Kayak Nisa aja. Bisa ngeblok lu? Semuanya. Oh. Bahkan dia terakhir bilang gini. Gak akan lu pernah ketemu gue dengan sengaja ataupun gak sengaja. Buset kata gue, iya selalu dah anjir. Nanti gue tambah make lu aja. Aduh, parah banget anjing. Iya dong. Nggak juga. Cuma Poin plus bro. Hah? Poin plus. Iya emang, gue menang di situ. Iya. Cuma maksud gue tuh nggak usah. Pacar-pacar setelahnya belum tentu tahu. Iya emang, ya bakal jadi nggak bakal dikasih. Iya. Trauma dulu kan. Iya. Ntar perbaikin orang-orang seperti gue tuh. Capek waktu itu ngebalikin kepercayaannya. Tapi gimana? Gue juga kasihan sih sebenarnya sama cewek-cewek. Beneran pakai. Nah emang. Nggak kasihan dia sebal susah sih cari cowok nih. Ketika dia apa sih? Kalau emang dari awal having fun-nya buat begitu ya santai, tapi kalau misalkan yang baru awal-awal kayak Nisa tuh, baru saya akan ribet buat ke depannya. Tapi kalau yang emang lifestyle-nya seperti itu, santai-santai aja. Mau nggak mau dia dengan solusi satu-satunya dia harus gabung kelas kayak gitu ya. Atau emang nutup Sampai nutup sampai tutup ya. Ketika misalkan emang dia udah nemu cowok. cowok yang Kalau emang nggak nemu, serius, kalau nggak nemu, ya udah kan tutup terus. Seketika sampai dia dinikahin baru. nah itu solusi pas nikah tuh gimana nih? Ya. Cara dia nikah gimana? Mau kan harus punya Ya, harus nemu cowok yang terima dong. iya. Ya dari sebelum nikah lah, anjing harus jujur-jujuran lah. Itu gue kasihan tuh kayak gitu-gitu. Gue nggak tahu sih dia Kalau cowok mah kalau emang udah sayang banget ya dimaafin kok kayak gitu. Yang penting si ceweknya juga udah berubah, bukan yang emang masih bandel. Iya, Masih si terima. ceweknya juga udah pengen memperbaiki situasi Iya sih, tersebut. betul. Iya, betul. Cowoknya pun akan, oh ya udah gue juga niat baik lo. Iya. Ya, emang bener sih. Sebenarnya intinya mah komitmen sih. Iya. Yang penting ya elunya udah selesai, guanya juga mulai menerima. Jadi kita berangkat bareng. Kalau misalkan si cowoknya sayang banget tapi si ceweknya masih di dunia seperti itu, ya sulit lah. Ditinggal kerja seminggu dong udah ngewe sana sini, sulit lah. Nih, ngomongin soal cekin ya. Lu tau kan, lu percaya kan karma itu ada? Setuju. Karma baik karma buruk. Karma buruk. Setuju. Nih, kalau misalkan emang karma itu ada, kemungkinan besar cewek yang dekat sama gua itu jelas nggak perawan anjing. Contoh Neng. Ini nggak perawan sama lu? Enggak, maksudnya anggaplah plot twist tiba-tiba. Ternyata Neng nggak perawan. Iya. Ya karena karma dari gua. Iya. Lu harus terima dengan itu bro. Ya makanya mau dari awal deket gua nyangka. Apa gimana ya? Karena gue percaya determinisme yang gue tadi ceritain. Free will tuh gak ada. Gue percaya dengan gue deketin Neng gak perawan. Gue percaya itu duluan gue. Kalau gue sekarang sih lebih mikirnya, gue udah expect dia nggak perawan walaupun dia bentukannya kayak gimana pun. Setiap cewek yang misalkan yang pengen Jahat deketin, banget anjing. meminimalisir kekecewaan bro. Iya sih, asal Tiba-tiba- jangan sampai dia tahu aja nih. Iya, ya nggak mungkin dong gue ngomong ke ceweknya tolol juga lu. Enggak lah, emang lu pernah ngomong gini ke Neng? Pernah. Lu- Nanya. Iya. Enggak, bukan kelakuan lu ngasih tahu. Oh enggak. Ya udah. Belum.
Tapi mungkin suatu saat bakal. Ya, nanti aja aja lah. Enggak kok, enggak nanti. 2-3 tahun lagi bisa gua omongin kok. Tunggu love-nya udah numpuk, baru tiba-tiba ada gunung kekecewaan, dar udah ngewe 100 wanita anjing. Enggak, gua mau nungguin diri dan jujur. Kalau gue sih mikirnya gitu, kayak kalau misalkan emang gue udah sekarang sama cewek, ya gue udah meminimalisir dia udah nggak perawan, supaya gue juga mikirnya nggak kecewa-cewa banget. Kalau gue sekarang udah gitu, karena ya dengan lifestyle kita sekarang, lingkungan juga mendukung, harga hotel dan lain-lainnya support mendukung, ya mau gimana lagi. Iya sih. Iya. Benar. Ya kalau debat masih perawan ya hoki. Enggak sih, bukan hoki sebenarnya. Nutupnya aja jago anjing. Enggak, kalau misalkan emang udah dites ternyata masih perawan setelah nikah. Enggak, konteks nutup jago tuh banyak, Cok. Operasi. Iya. Iya sih, itu gue setuju. Itu yang nutup gue jago tuh anjing. Ya gue percaya sih, karena itu beneran ada. Iya pasti. Gue nikah tuh pasti yang enggak perawan. Pasti. Percaya sih gue. Dan kalau misalkan lu nyaban, kan banyak tuh omongan kayak senakal-nakalnya laki-laki pasti akan nyari wanita yang soleh untuk diseriusin. Entot. Jangan dipatahin gitu dulu dong, sabar anjing. Maksud gue tuh gini, kalau misalkan lu mikirnya kayak gitu, jatuhnya rugi dong sih yang solehanya itu. Si ceweknya itu yang rugi dong. Lu udah menikmati hidup, cewek lu belum. Dunia nggak adil kayak gitu nih. Iya. Nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Walaupun gue di tim yang baik, gue tetap nggak bisa. Lu walaupun gue kenal dekat, misalkan lu atau misalkan lu tahu bang ya, tapi gue dapet yang perawan, terima gak? Kayaknya gue tonjok deh. Gak bakal terima lu pasti. Iya. Kayaknya gue tonjok deh. Kayak anjing lu. Jago juga lu nyari. Dapet di desa ya? Ya justru bahaya coy. Desa tuh pasarnya udah bukan, kalau kita kan karena sekarang desa terjangkau, men. Iya. Kalau dulu kan desa sama kota tuh kayak jauh banget. Banget. Sekarang desa terjangkau, men. Nggak cuma desa sih anjing, semuanya. Iya. Gara-gara internet doang anjing. Doang. Terjangkau, men. Ini makanya kalau buat sekarang kayak gue mikir, gue udah deketin cewek tapi masih perawan ya. Ya Allah, lu kalau mikir kayak gitu mah gak mau punya cewek lu. Even misalkan lu punya cewek, yang perawan juga gak mau sama lu. Iya benar. Iya aja. Iya. Mau salim apapun sulit, bro. Itulah namanya. Tapi kenapa gue kasihan tuh konteksnya sama Nisa doang, sama yang lain tuh enggak. Lu pertama kali yang sama cewek baru tuh Manisa. Yang baru pertama kali. Iya, Pak. Sini sana. Ya soalnya konteksnya kan itu kan katanya karena hubungan. Gue sih kayak gitu karena hubungan. Enggak sama kalau yang lain kan enggak. Bukan karena hubungan, tapi karena kebutuhan. Beda loh. Ya walaupun pada akhirnya setelah gue sama Nisa itu jadi kebutuhan, tetap aja awalnya tuh kan gara-gara itu. Iya, ada feel-nya tersendiri. Makanya lu bilang sini sana tuh kayak belum merasa rugi dia. Cuma gue kasihan, jujur gue kasihan. Ya nggak apa-apa lah. Kalau bisa tanggung jawab, gue tanggung jawab sih. Kalau ada kesempatan. Ntar di umur 25, 28 temennya sapi. Ikan ah. Pilihan gue makin banyak anjing. Mana yang juga nggak bakal 2 tahun lu. Tahu sih gue. Nggak expect gue. Orang pikanya masih kesini-sini. Masih bisa dirangkul. Yang tadi lo bilang, makin tetap makin gue serius sama cewek, makin banyak pilihan anjing. Iya, anjing gitu ya. Bangsat cok anjing, sebel gue. Tapi emang itu ujiannya cowok sebenarnya. Iya, emang itu ujiannya. Kita lolos apa enggak?
Kalau misalnya kita nggak lolos ya berarti emang itu yang terbaik buat si cewek. Iya, Itu aja mikirnya. emang jodohnya tuh cewek bukan sama kita. Mhm. Anjay. Mending gua cut dari awal daripada ntar udah jadi gua selingkuhin. Ya maksud gue gitu kayak bokap lu, bokap gua udah nikah masih selingkuh, bingung gue nih. Anak udah pada gede, nggak mikir nih. Tahu. Goblok kan? Dibilang puber kedua juga enggak ini. Nah, itu memang masa lalunya belum selesai aja nih. Iya. Masa mudanya pacarannya 4 tahun 5 tahun. Yang tercetus di otak tuh apa sih pas selingkuh tuh? Kalau udah nggak bisa ngewe di rumah, Tapi kan gini ya. pasti karena ranjang bro. Hmm? Pasti karena ranjang. Dia tahu, tapi kan awal mula nafsu kali. Maksudnya sebelum dia mulai nafsu itu, hawa nafsu itu. Apakah dia apa ya? Pola pikirnya tuh gimana ya? Gue juga nggak ngerti sih anjing. Kan lu biasa selingkuh nih gimana? Enggak, konteksnya tuh kan punya anak, punya buntut. Oh, iya. Konteks itu di situ sebenarnya. Ih, Yang pihak yang dirugikan lebih banyak. nah, kalau ada ikan di depan, nggak mikir lu orang rumah, makan di tempat. Laki mah. Ya kalau misalnya satu kali kejadian mah nggak bakal ketahuan. Kan berkali-kali konteksnya. Berkali-kali kejadian. Ya karena ikannya banyak. Enggak juga anjing. ada ikan-ikan lain. Panas sebagus apa sih anjing? Bro, ya yang jadi selingkuhan bokap lu masih muda kan? Di bawah bokap lu, Iya. bukan yang seumuran. Bukan. Iya kan? Apalagi ya karena kita fatherless-nya tertinggi. Dapat Biasa. orang yang lebih tua. Ya jadi lebih diemong. Oh ya ada 17-an tuh, udah 17-an. Oh, malam puncak ya? Ya nggak apa-apa, lagunya kayak gitu bagus. Pertahankan anak muda. Itu Gen Z sudah mulai menguasai dunia. Cepet banget anjing. Mulai bro, Gen Z menguasai dunia. Iya, bentar lagi. Iya, betul. Enggak nyampe 10 tahun, udah emang udah. Gen apa yang harus menurut sama kita ntar? Nggak tahu kita dinilai Nora apa enggak sama Gen apa. Gue takutnya itu doang sih. Entah lah. Kayak kita nilai Nora orang tua zaman sekarang aja. Iya. Kita bakal norangan nih ntar di teknologi Pasti akan kayak Gen gitu, apa. Jauh. Pasti akan kayak gitu. Yang cara hindarin, gue gak mau kayak gitu. Mau gue hindarin gimana caranya? Mau yang bawah menghina yang atas, yang bawah jadi atas, yang bawah lagi menghina yang atas. Gitu aja terus. Senioritas dong ini. Yang pasti begitu, bro. Lingkaran. Nggak bisa setengah doang. Bisa. Bentrokin, dilipat lingkarannya. Ngobrol lah, ketemu. Ujung ke ujung itu. Temuin. Bawa sama atas ketemu di tengah. Iya. Sama-sama nemu siku-siku nih anjing. Di paling bawah. Ya gue pengen itu sih. Kalau misalkan ada gue punya anak, gue pengen ya ketika dia butuh teman curhat, realitasnya di otaknya bokap ya, mau gak nyokap ya. Gue pengen itu. Kalau bokap sih susah sih. Sejatinya bokap itu Emang sih. lebih lama ninggalin anak. Konteksnya di situ. Nggak bakal bisa sebenarnya. Tetap pasti lebih akrab sama nyokap kalau misalnya buat ngebentuk pola pikirnya. Ya bener gitu. Aku apa? Sedangkan nyokap berarti. Yang penting tuh ada penghubung, bukan putus literally putus gitu. Kan kebanyakan banyak orang yang seperti itu. Sama nyokap udah ngobrol. Iya. Gue kayak gue dulu aja nih. Gue dulu punya masalah ini itu nggak pernah cerita gue. Tapi ada positifnya sih anjing. Gue jadi lebih mandiri. Iyalah. Tapi negatifnya ribetnya untuk kalau misalnya gue nggak bisa benerin ya. Ribetnya itu di sekarang. Ketika gue bener-bener butuh nyokap nggak tahu apa-apa, salah siapa? Salah gue. Iya. Kalau misalnya gue nggak bisa benerin ini ya konteksnya. Nyebelin sih itu. emang harus dicairin ini, nggak boleh lu mandang karena lu orang tua lu lebih tahu segalanya dan lu jadi di atas, nggak bisa. Udah nggak bisa cuy kayak gitu sekarang, udah nggak bisa. Ya di umur 18 kita aja udah mulai tahu
bangsa atau keluarga aja ataupun saudara itu kan unlock kehidupan ini. Iya. Yang dulu kita lihat anjing ini harmonis banget, kalau ngumpul keluarga itu ketawa-tawa baik, ternyata anjing Paling brutalnya. Emang ketabrak kenyataan tuh. babi. Emang kita tuh nggak disiapin buat apa-apa anjing. Emang harus tubruk. Iya. Tembok ada tubruk. Yang kira plan yang kita selama kita buat bener anjing, kagak. Kagak ada yang bener anjing. Aduh. Apa itu planning? Yang ada cuma kalimat penenang doang anjing. Iya. Terbentuknya suatu solusi kan karena tenang. Dengan kita tenang, ya kebentuk solusi. Ngerjain gerobak-gerobak nggak bakal beres ini. Ya sih kalau misalkan emang kita Jadi ingat sesuatu nih. apa itu? Ada quotes. Bongka. Nih, bukan karena hal-hal itu sulit sehingga kita tidak berani, tapi kan kita tidak berani sehingga hal itu jadi sulit. Wah anjing. Iya sih. Ya kan? Dasarnya tuh ketakutan. Iya. Pembatasan dirinya itu loh. Gue tahu loh solusinya, tapi nggak dengan ngorbanin yang lebih penting. Karena resikonya banyak. Tanggung jawab yang Kadang tuh gue bingung sama orang-orang yang sepakat kayak ya gagal itu wajar, tapi rata-rata bilang gitu kagak mau nyoba anjing. Kenapa sih anjing? Bingung gua. karena tahu gagal itu seperti apa sakitnya. Ya emang, tapi emangnya harus gagal. Emang harus dijalanin. Emang Gagal itu harus anjing dalam harus. hidup tuh. Emang Nggak harus. boleh enggak. Nggak boleh. Itu udah apa namanya? Udah rangkaiannya. Iya. Siklus kehidupan harus selalu dijalanin anjing. Ya, tapi kenapa udah takut anjing? Heran sih itu gua. Karena nggak mau mulai mencoba atau kesempatannya nggak ada. Nah itu dia soal kesempatan. Nah gue udah mulai bersyukur nih. Ya banyak orang-orang yang berskill kayak gue tapi kerjaannya susah. Banyak orang-orang yang selevel sama gue tapi terlalu dipaksa. Cuma kesempatan kayak gitu tuh emang gue kan emang gak semua orang punya. Sebenarnya balik lagi sih ke orangnya. Sebenarnya dia kalau kata gue ya semua orang punya kesempatan, cuma dari orangnya tuh dia mau ambil apa enggak. Dari kesempatan hal kecil apapun. Seandainya nih gini, gue tuh bikin perbandingan gini. Seandainya dulu gue nggak ngerusak handphone pertama kali dibeliin gue nggak akan kenal komputer sekarang. Ini banget apa namanya, kejadian di gue krusial banget. Ini berpengaruh banget sama gue sekarang. Caranya dulu gue nggak rusakin HP gue nggak bakal kenal komputer sekarang. Karena escape dari HP ke komputer. Iya dulu tuh. Tapi ini kan kejadian yang timelinenya nggak dulu tuh nggak kebaca, tapi sekarang kebentuk, ngerti nggak? Iya. Seakan-akan tuh ya apa yang lo ciptain sekarang emang gak ada artinya, tapi ketika disusun nanti buat jadi lo dewasa, lo lebih tua, itu susun otomatis. Sumpah. Karena lu ngeliatnya masih di sini nih. Iya. Ketika lu udah ngeliatnya dari sini. Dari jauh. Paham nih lo. Iya. Oh jadi ini apa namanya? Apa tabel buat ini silsilah itu namanya apa? Pohon faktornya ya, itu jadi pohon faktor nih anjing. Ya emang terciptanya pohon faktor itu ngerandom. Misalkan harus dari 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4, tapi enggak, ini dari 4 di nomor 3 di baris kedua di baris ke-8. Iya. Terus tiba-tiba pas udah jauh anjir ternyata satunya yang ini kan, kayak gitu kan shock tuh. Kenyataan yang tiba-tiba jadi itu kayak babi cok. Ya dulu gue nilai ngerasain handphone, dulu gue ngerasa nyesel banget sih, bego banget sih dulu. Handphone satu-satunya dirusakin. Dulu gue nyesel bego banget emang. Gue juga nyesel, gue 3 bulan ngomong HP, gue merasa gaptek sedunia gue anjing. Gak tau apa-apa. Tapi kalau sekarang gue udah nyadar, anjir, ya wal dibalik ke tololannya gue ada fungsinya juga anjing.
Coba kalau kita nggak ngeberesin masalah kita sendiri, mental maupun fisik, itu akan ngerembet ke masa depan kita, entah nanti ke istri ke anak. Iya emang terus berlanjut. Iya, makanya kita harus selesai dulu sama diri kita. Itu mau sampai kapan, ya itu struggle lu. Makanya psikolog itu butuh anjing, setiap orang harus punya psikolog kita sendiri. Kayak dokter gigi aja, semua orang emang harus punya dokter gigi, dan psikolog pun juga. Sekarang kalau udah mulai nggak terlalu aneh ya, kayak lu mau kemana, lu mau ke psikolog dulu, udah nggak terlalu aneh sekarang ya. Udah enggak, udah wajar kok. Soalnya ke psikolog tuh bukan berarti kalau dulu tuh stigmanya rata-rata Orang gila. orang stroke, orang gila. Kok stroke? Iya. Stroke dokter anjing. Enggak, orang stroke pakai psikolog buat belajar ini lagi. Apa namanya? Otak kanan. Oh. Siapa orang-orang after stroke tuh gitu. Gak bisa jalan. Ya. Soal penting. Itu Karena orang gitu stigma dulu tuh. Itu makanya lu harus ngobrol sama diri sendiri anjing, kenalin diri lu sendiri. Jangan lu ngedeketin orang lain tapi lu kenal diri sendiri. Lu bingung lu butuh dia karena apa anjing. Betul. Kayak gue sama yang sekarang tuh gue tanya, lu pacaran butuh apa sih? Gue gitu kan. Seks kah? Nah, Coba tahu kan. enggak dia mah anjing. Mas bilang gitu terkecewa. Iya sih. Apa namanya? Dulu tuh dar. Misalkan ada 10. Gue bisa nyanggupin 4. 6-nya kita struggle bareng-bareng. Mau gak? Iya sih. Oh ayo. Kalau lu berapa? Misal gue